Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlina Putriani dengan nomor NPM 0203241114 Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah saya rangkum dari buku Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis. Berikut adalah penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa yang telah saya rangkum dalam buku Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis pada bab 2, yaitu pengumpulan data. Pada bab ini akan dijelaskan tentang apa itu pengumpulan data dan metode-metode dasar dalam ilmu statistik. Pengumpulan data merupakan langkah awal ketika memulai proses penelitian. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum memasuki proses analisis, sehingga berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, kita dapat menentukan jenis analisis yang sesuai supaya akurasi hasil penelitian semakin baik dan tepat. Tahapan penelitian dalam metode statistik. Setiap peneliti sebaiknya mengikut tahapan yang sesuai selama menjalankan sebuah penelitian. Ini akan memudahkan pekerjaan terutama untuk pengambilan kesimpulan. Oleh sebab itu, tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Kedua, penyusunan data. Tiga, pengolahan data. 4. Analisis data. Yang kelima yaitu interpretasi data. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengambil sampel baik dari populasi atau sampel data dan melakukan sensus terhadap sampel penelitian. Hal ini karena cara sensus dinilai lebih akurat karena proses pengumpulan dilakukan secara langsung melalui pencatatan informasi data dari seluruh anggota objek penelitian. Dikarenakan semua anggota objek penelitian harus diteliti satu persatu, sehingga bagi populasi dalam jumlah besar, pengumpulan data melalui cara sensus membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pengumpulan data yang tidak sedikit. 2. Penyusunan data. Penyusunan data dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama mengedit, artinya setiap data kembali diperiksa dengan menyesuaikan pernyataan dengan jawaban atau mengelompokkan data berdasarkan tahun yang sama. Tujuannya supaya data tersebut telah diisi dengan benar pada data kuesioner dan tidak terjadi kesalahan penempatan pada tahun. Kedua, mengklarifikasi, artinya peneliti harus memisahkan setiap bukti-bukti data yang telah diedit berdasarkan kelompok pengubahnya masing-masing. 3. Pengolahan data. Dalam poin 2 di atas, setelah pengelompokan data telah dilakukan, kita dapat mengolah data dengan menggunakan metode sederhana seperti menghitung nilai rata-rata, media, dan modus. 4. Analisis data. Data yang telah dikelompokkan dan diolah dapat digunakan dan diinput ke dalam alat analisis. Terdapat berbagai alat analisis yang dapat dilakukan seperti SPSS, Fuse, dan Stata. Dari data yang terkumpul, disusun, dan kemudian dianalisis, maka peneliti memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap fenomena berdasarkan data yang dianalisis. 5. Interpretasi data. Keseluruhan informasi baik dari pengolahan maupun analisis data dapat diinterpretasi supaya menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian. Sekiranya berhubungan dengan pemerintah, maka pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan dasar pertimbangan pembuatan kebijakan. Berdasarkan dari cara perolehannya, sebuah data dikelaskan ke dalam dua kelas, yaitu kelas data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang belum diolah atau dipergunakan untuk keperluan lain dan bersumber langsung objek penelitian data. Data sekunder diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dalam hal ini seperti publikasi resmi yang dikeluarkan oleh objek penelitian. Data yang dikeluarkan merupakan data yang telah diolah sehingga kita bisa menggunakan data tersebut tanpa mempertimbangkan aspek lain dalam perhitungan sampel. Kelompok data dilihat dari pengelompokan data,
Data dibedakan ke dalam dua data, yaitu data penampang silang atau cross-section dan data berkala atau time series. Data penampang silang adalah data dari objek penelitian yang menggambarkan karakteristik data penelitian. Data berkala biasanya dikenal dengan data runtut waktu, yang mana data ini dikelompokkan mengikut waktu ke waktu selama periode tahun penelitian. Ukuran data. Berdasarkan skala pengukurannya, data statistik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama data nominal. Data nominal disusun berdasarkan kategori seperti kedudukan data. Dalam tabel data nominal, tujuan diberikan kode pada data untuk memperjelas pada masing-masing kelompok data. 2. Data original. Data original dapat disusun dengan mempertimbangkan urutan atau kedudukan dari sekelompok data. Kedudukan dalam data dapat ditulis sebagai peringkat. Peringkat tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurutkan angka sesuai besar kecilnya sebuah nilai. Ketiga, data interval. Pada data statistik disusun dengan berdasarkan kepada kategori data. Data interval juga mempunyai sifat yang sama dengan data nominal dan data original. Namun perbedaan pada data interval adalah jarak atau frekuensi yang sama untuk masing-masing kategori data. 4. Data rasio. Data rasio diperoleh dengan membuat perbandingan antara nilai dasar dan nilai pembanding. Sifat pada data rasio meliputi sifat pada 3 data lainnya, yaitu nominal, original, dan interval.